Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di majelis ini, berkumpul di masjid ini dalam rangka kita mempelajari sebagian dari ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu agama dinul Islam, yang mana ini merupakan bekal terpenting bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini dan dalam rangka kita mempersiapkan kehidupan kita di akhirat nanti. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus senantiasa menyadari bahwasanya ini merupakan salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, di mana Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk datang ke majelis ilmu, untuk datang ke salah satu dari taman-taman surga, di mana ini merupakan salah satu amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak setiap orang Allah berikan kesempatan ini. Bahkan bisa dikatakan hanya sebagian kecil dari para hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kesempatan ini. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena bisa jadi ini merupakan jalan kita menuju surganya, jalan bagi kita semua untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini seringkali kita dengar hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka hadis ini harus senantiasa kita ingat dalam pikiran kita, dalam ingatan kita. Tiap kali kita hendak menghadiri majelis ilmu, Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan upayanya tadi jalan menuju surganya, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang Allah mudahkan, maka tentunya dia termasuk orang-orang yang paling beruntung. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antaranya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bab Ghazwatu Uhud, bab tentang perang Uhud. Dan kemarin kita sudah sebutkan bagaimana pendahuluannya sebelum terjadinya peperangan. Maka di sini kita akan masuk pada pasal al-mubarazah wal qital. Al-mubarazah yaitu duel satu lawan satu dan terjadinya peperangan. Ya. Maka sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, sebagaimana juga terjadi pada perang Badar, ya, sebelum terjadinya peperangan atau di awal peperangan, maka terlebih dahulu dilakukan mubarazah, duel satu lawan satu antara kedua pasukan. Jadi salah satu pasukan mengeluarkan salah satu perwakilannya, ya, untuk berduel dengan lawan dari satu orang dari pasukan musuh. Ya.
Maka ini juga terjadi pada perang Uhud. Disebutkan di sini, wa taqarabal jaishani fa tala'a Talhah ibnu Abi Talhah al-Abdari hamilu liwa'il musyrikin. Kedua pasukan telah berhadapan, telah mendekat. Pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrikin sudah berhadap-hadapan. Kemudian muncullah Talhah ibnu Abi Talhah al-Abdari, yang mana dia ini merupakan pemegang benderanya kaum musyrikin, pemegang bendera pasukan kaum musyrikin. Talhah bin Abi Talhah al-Abdari. Wa asja'u fursani Quraisy, dan dia termasuk pasukan berkuda yang paling pemberani dari kalangan orang-orang Quraisy. Ini termasuk yang jagoannya dari kalangan pasukan berkuda. Wada'a ilal mubarazah wa huwa ala ba'irin, yang mana dia kemudian menantang untuk berduel satu lawan satu, sedangkan dia ketika itu sedang menaiki seekor unta. Ya, dia menunggangi seekor unta. Fataqaddama ilaihi Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Maka disambutlah ajakan untuk berduel tadi dari Talha tadi oleh sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Ya, Az-Zubair ibn al-Awwam ini merupakan salah seorang sahabat yang tidak asing lagi namanya di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau juga termasuk 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair bin Awwam yang juga beliau dijuluki sebagai hawarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penolongnya Rasulullah. Ya, pelindungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Wa wathaba wathbatal Laits hatta sara ma'ahu ala jamalihi. Zubair langsung maju, kemudian langsung melompat bagaikan terkaman singa. Ya. Jadi dengan penuh keberanian Zubair langsung maju, langsung melompat ke atas untanya Talhah tadi. Hingga akhirnya keduanya pun berduel di atas untanya Talhah bin Abi Talhah. Ya. Inilah keberanian dari Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya, dia sama sekali tidak ciut nyalinya berhadapan dengan salah seorang jagoannya orang-orang kafir Quraisy yang terkenal paling mahir dalam dalam berperang di atas hewan, di atas tunggangan. Kemudian thumma akhadahu wa qattahama bihi al-ard. Kemudian akhirnya Zubair mampu memegang Talhah tadi, kemudian dibanting ke bawah tanah, dibanting ke atas tanah, jatuhkan dari untanya. Ya, masya Allah. Wa dzabahahu bisayfi. Kemudian dia penggal dengan pedangnya. Akhirnya Talha bin Abi Talha bisa dibunuh oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kabbara al-muslimun. Kemudian Nabi pun bertakbir Allahu Akbar, diiringi dengan takbir kaum muslimin seluruhnya. Ya. Maka tentunya ini membangkitkan semangat kaum muslimin. Ya. Melihat Az-Zubair bin Awwam mampu mengalahkan salah satu jagoannya orang-orang Quraisy. Ya, salah satu jagoannya orang-orang kafir Quraisy, yaitu Talhah bin Abi Talhah al-Abdari. Thumma infajara al-qital fi kulli nuqtah. Kemudian terjadilah peperangan di berbagai titik. Akhirnya mulailah peperangan. Wa hawala Khalid ibn al-Walid wa huwa ala fursanil musyrikin 3 marratin liyablugha ila zuhuril muslimin. Kemudian seperti yang kemarin saya sempat sebutkan ya, di mana Khalid ibn al-Walid dia berusaha untuk memutar melewati bukit rumah, ya, bukit para pemanah,
yang kemarin saya gambarkan, saya berikan ilustrasi, di mana ketika itu pasukan kaum musyrikin berada di sebelah mana? Di sebelah timur, di sebelah barat, di sebelah barat, ya. Ini kota Madinah di sebelah selatan, ya. Jadi kota selatan sana, gitu. Kota Madinah sebelah selatan. Di sini ini Gunung Uhud, Medan Uhud. Madinah di sebelah selatan, karena Uhud ini terletak di utara Madinah, ya. Kemudian pasukan kaum musyrikin itu berada di sebelah barat. Sedangkan kaum musyrikin ada di tengah-tengah di sini. Ya, di tengah-tengah Medan Uhud. Ya. Yang mana ketika itu kaum muslimin terletak di celah antara Bukit Pemanah dengan Gunung Uhud. Ya, jadi ini Bukit Pemanah, kemudian di sini Gunung Uhud, kaum muslimin berada di tengah-tengah di sini. Nah, ini pasukan kaum musyrikin ketika mereka hendak memutari Bukit Pemanah untuk menyerang dari belakang pasukan kaum muslimin, ini langsung diserang oleh pasukan pemanah yang telah diposisikan oleh Rasulullah SAW sejumlah 50 orang kemarin, ya. Maka ketika itulah Khalid berusaha untuk memutari Bukit Pemanah tadi, ya, atau awalnya dinamakan dengan Jabalul Ainain, ya, Bukit Ainain. Ketika Khalid bin Walid hendak memutari Bukit Ainain, langsung dilempari panah oleh pasukan pemanah. Akhirnya dia gagal, sampai 3 kali mencoba gagal. Ya. Ini strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW ternyata sangat-sangat efektif. Ya, akhirnya kaum musyrikin pun tidak ada pilihan lain kecuali langsung berhadapan dari depan dengan pasukan kaum muslimin. Ya. Kemudian warakkaza al-muslimun hujumahum ala hamalati liwa'il musyrikin hatta qataluhum an akhirihim wa kanu 11 muqatilan. Kemudian kaum muslimin mereka memusatkan serangannya, ya, kaum muslimin memusatkan serangan mereka kepada para pembawa bendera kaum musyrikin, ya, dari pasukan kaum musyrikin yang berjumlah 11 orang ketika itu. Ya, jadi ada 11 orang yang membawa panji-panjinya kaum musyrikin atau bendera perangnya kaum musyrikin. Jadi ketika itu pasukan kaum muslimin memusatkan serangan fokus untuk mengalahkan pasukan-pasukan yang di sana ada pembawa bendera kaum musyrikin. Fabaqiyal liwa saqitan, akhirnya bendera mereka pun jatuh satu persatu. Washaddadal muslimun hujumahum ala baqiyatin nuqat hatta haddu as-sufuf haddan wa hassu al-musyrikina hassa. Sampai akhirnya kemudian kaum muslimin bisa menyerang titik-titik yang lainnya. Ketika mereka sudah bisa mengalahkan pasukan pembawa bendera kaum musyrikin, kaum muslimin pun akhirnya menyerang titik-titik yang lainnya sampai mereka pun bisa memporak-porandakan barisan kaum musyrikin dan bisa membunuh banyak orang di antara mereka. Wa abla Abu Dujanah wa Hamzah radhiyallahu anhuma fi dzalika bala'an hasana. Kemudian Abu Dujanah dan Hamzah, Ubliya Abu Dujanah wa Hamzah radhiyallahu anhuma fi dzalika bala'an hasana. Pada peperangan inilah dua sahabat, yang satu Abu Dujanah, yang satu Hamzah ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, mendapatkan ujian yang bagus dalam perangan ini. Artinya mereka berdua mati syahid, ya. Mereka berdua mati syahid. Jadi gugurlah Hamzah ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, pada perang Uhud ini. Dan berikut kisahnya disebutkan di sini. Wa athna'a hadha taqaddum wal intisar qutila Hamzatu ibnu Abdul Muttalib asadullah wa asadu rasulihi radhiyallahu anhu. Ketika itu di tengah-tengah penyerangan kaum muslimin, ya, dan kemenangan yang seakan-akan sudah di depan mata, ya, bagi kaum muslimin ketika itu, terbunuhlah Hamzah ibnu Abdul Muttalib, singanya Allah
dan singanya Rasulnya. Julukan beliau adalah Asadullah wa Asadu Rasulih, singanya Allah dan singanya Rasulullah radhiyallahu anhu. Wa qatalahu Wahsy ibnu Harb, dan yang membunuhnya adalah Wahsy ibnu Harb. Ya, seorang bernama Wahsy ibnu Harb. Siapa Wahsy di sini? Ya. Maka dia adalah wa kana 'abdan habasyian mahiran fi qadhfil harabah. Dia adalah seorang budak dari negeri Ethiopia, dari Afrika. Jadi budak hitam yang dia mahir dalam melempar tombak. Ya. Jadi Wahsy ini seorang budak yang mahir melempar tombak. Ya. Waqad wa'adahu maulahu Jubair ibnu Mut'im bil 'itqi idza qatala Hamzata. Dan Wahsy di sini dia sudah diberi janji, dijanjikan oleh tuannya, majikannya yang bernama Jubair ibnu Mut'im, bahwasanya dia akan dimerdekakan kalau dia bisa membunuh Hamzah. Kenapa Jubair ibnu Mut'im sampai menyuruh secara khusus budaknya tadi, Wahsy tadi, untuk membunuh Hamzah? Lianna Hamzata huwa alladhi qatala ammahu Tu'aimah ibn Adi fi Badr. Karena Hamzah lah yang telah membunuh paman dari Jubair ibnu Mut'im yang bernama Tu'aimah ibnu Adi dalam perang Badar. Maka di sini Jubair ibnu Mut'im hendak menuntut balas, menyuruh budaknya bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dari kisah ini juga nanti akan kita dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi contoh yang Allah nampakkan, yang Allah berikan kepada kaum muslimin, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayahnya bagi seseorang, tidak akan ada siapapun yang bisa menolaknya. Yang perlu diketahui bahwasanya Wahsy bin Harb, seorang budak tadi yang membunuh Hamzah nantinya, kemudian majikannya Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhuma, keduanya nanti masuk Islam. Keduanya masuk Islam. Bahkan Wahsy ibnu Harb, dia sangat-sangat menyesali perbuatannya ketika membunuh Hamzah ketika dia sudah masuk Islam. Dia tidak bisa melupakan kejadian itu. Bahkan Rasulullah sekalipun beliau tidak bisa melupakan kejadian itu. Bahkan beliau pernah berkata kepada Wahsy bahwasannya beliau telah memaafkan Wahsy, tapi beliau tidak bisa menatap wajahnya. Ya. Karena dia telah membunuh paman Rasulullah SAW yang sangat dia cintai, yang sangat beliau cintai, dan yang sejak awal membela Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Akhirnya Wahsy pun benar-benar seakan-akan memiliki dosa yang tidak pernah bisa dia lupakan. Akhirnya dia bertekad untuk menebus semua itu ketika muncul fitnah Al-Musailamah Al-Kadzdzab. Nanti akan kita lewati juga kisahnya di akhir-akhir nanti menjelang wafatnya Rasulullah. Ada seorang bernama Al-Musailamah yang dijuluki dengan Al-Kadzdzab, sang pendusta, yang mana dia mengaku sebagai seorang nabi padahal ketika itu Rasulullah masih hidup. Maka terjadilah perang Yamamah untuk menumpas Musailamah Al-Kadzdzab di sini. Hingga akhirnya Wahsy lah yang tampil untuk membunuh Musailamah Al-Kadzdzab juga dengan tombaknya. Masya Allah. Tombak yang dahulu dia gunakan untuk membunuh Hamzah, dia gunakan untuk membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka kisah-kisah yang luar biasa seperti ini hendaknya kita sebagai kaum muslimin mengetahuinya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran bisa kita ambil dari kisah para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya. Inilah Wahsy bin Harb. Kemudian juga Jubair ibnu Mut'im juga masuk Islam.
Dan kisahnya luar biasa. Ketika itu Jubair bin Mut'im mendengarkan lantunan ayat-ayat dalam surat apa suratnya? Dalam surat Toha, ya. Surat Toha. Ketika itu Rasulullah SAW, ya kalau tidak salah surat Toha, ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat maghrib mengimami kaum muslimin, dan ketika itu Rasulullah SAW sedang membaca surat Toha. Bukan surat Toha kan? Surat At-Tariq, ya, surat At-Tariq. Wallahu musta'an. Ada yang ingat jemaah? Suratnya surat apa? Saya kok dilupakan. La ilaha illallah. Surat apa, Ustaz? Saya lupa. Sebentar. Daripada nanti keliru, saya lihat dulu. Surat At-Tur, wallahu musta'an. Ya, ketika itu Rasulullah SAW sedang membaca surat At-Tur. Wa kitabim mastur fi raqqim mansyur, ya. Ketika itu Rasulullah SAW dalam salat maghrib, ya. Dia belum masuk Islam ketika itu Jubair, ya. Jubair bin Mut'im belum masuk Islam, dia tapi mendengarkan lantunan ayat-ayat dalam surat At-Tur yang dibaca oleh Rasulullah ketika salat maghrib mengimami para sahabat, ya. Sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka sebelumnya diciptakan dari sebelumnya tidak ada, dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ya. Am khalaqus samawati wal ard, atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka tidak memiliki keyakinan terkait dengan apa yang mereka ucapkan. Ini bantahan bagi kaum musyrikin, ya. Yang seharusnya mereka menetapkan bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mereka sesembahan mereka itu tidak bisa menciptakan apapun. Bahkan mereka diciptakan oleh manusia sendiri. Maka mendengar ayat tersebut, akhirnya Jubair bin Mut'im pun mulai muncul keimanan dalam hatinya. Kemudian setelahnya dia pun menyatakan keislaman. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi Masya Allah, bagaimana dua orang yang keduanya berperan dalam terbunuhnya Hamzah pada perang Uhud, Allah takdirkan keduanya masuk Islam. Kadang seperti ini, kita tidak tahu hidayah Allah ketika menjemput seorang hamba, ya, ketika menghampiri seorang hamba. Kadang orang yang kita anggap ini gak mungkin dia dapat hidayah, ternyata Allah mentakdirkan yang lain. Maka dari sini kita jangan pernah berputus asa dalam berdakwah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bagaimana terbunuhnya Hamzah. Disebutkan di sini, fakhtaba'a Wahsy wara'a sakhratin yarsudu Hamzah. Akhirnya Wahsy pun bersembunyi di balik batu, ya. Wahsy bersembunyi di balik batu menunggu saat yang tepat untuk melemparkan tombaknya kepada Hamzah. Dia senantiasa mengawasi gerak-gerik Hamzah yang ketika itu sedang berperang. Wa bainama Hamzah yadribu ra'sa Siba' ibna Urfutah, ya. Siba' ibna Urfutah, ra'sa Siba'in ibni Urfutah rajulun minal musyrikin. Ketika Hamzah sedang memenggal kepalanya Siba' ibnu Urfutah, salah seorang dari kalangan kaum musyrikin, sawwaba Wahsy ilaihi al-harabah. Maka Wahsy pun mendapatkan kesempatan ketika itu. Akhirnya Wahsy pun melemparkan tombaknya ke Hamzah. Wa qadhafaha wa huwa ala gharrah. Akhirnya tombaknya tersebut mengenai Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan tentunya ketika itu Hamzah tidak menyangka sebelumnya, ya. Jadi dengan kaget Hamzah pun
terkena oleh tombaknya Wahsy. Dan tombak itu tepat mengenai perut Hamzah bin Abdul Muthalib sampai tembus, ya, hingga tembus ke belakang. Bahkan disebutkan di sini tembus di antara dua kaki beliau, ya, radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau pun fasaqata wa lam yastati an-nuhud hatta qada nahbahu radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pun terjatuh dan tidak bisa bangun kembali hingga beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya radhiyallahu anhu. Maka ketika itu gugurlah singa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa waqa'at al-hazimah bil musyrikin hatta ladhu bil firar. Yang sebenarnya ketika itu kaum musyrikin mereka sudah benar-benar dihantam oleh kaum muslimin. Ya, akhirnya mereka pun lari mundur. Wa farrat an-niswa al-muharridat. Begitu pula pasukan para wanita mereka yang itu membangkitkan semangat, yang digunakan untuk membangkitkan semangat pasukan mereka juga akhirnya lari. Wa tabi'ahum al-muslimun yad'una fihim as-silah, dengan diikuti oleh kaum muslimin yang mengarahkan pedang-pedangnya kepada mereka. Jadi ketika mereka lari dikejar oleh kaum muslimin sampai akhirnya mereka pun lari dari medan peperangan. Wa yakhuduna al-ghanaim, maka mulailah kaum muslimin mengambil harta rampasan perang. Nah, ketika ini awal dari musibah yang terjadi. Awal dari musibah yang menyebabkan kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud. Wa hina idzin akhta'a ar-rumah. Ketika inilah pasukan pemanah yang berada di atas Jabal Ainain atau Jabal Rumah, bukit rumah, bukit pemanah, mereka melakukan kesalahan. Dan ini kesalahan yang sangat fatal. Yang mana dengan kesalahan ini Allah ingin menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi sebab kekalahan kaum muslimin. Ya. Maka ketika melihat seakan-akan kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan ketika itu, padahal belum sepenuhnya peperangan belum sepenuhnya usai ketika itu. Tapi ketika melihat kaum muslimin yang lainnya sudah mengambil harta rampasan perang, maka pasukan pemanah ini pun turun. Ya. Dan di sini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita luruskan di sini, para sahabat yang ditugaskan sebagai pasukan pemanah oleh Rasulullah tadi, mereka turun itu bukan untuk berebutan harta rampasan perang, enggak mungkin para sahabat melakukan hal tersebut. Ya, jadi sangat keliru ketika ada yang mengatakan seperti ini. Ya, sama saja kita mencela para sahabat. Ya. Tapi mereka turun ketika itu karena mereka menganggap atau mereka mengira bahwasanya perang sudah usai, perang sudah selesai. Maka akhirnya fanazala minhum arba'un rajulan, maka turunlah 40 orang, sedangkan mereka berjumlah 50. Yang turun sejumlah 40 orang. Jadi masih tersisa 10 orang di atas. Liyusibu minal ghanimah, ya. Untuk mengambil harta rampasan perang, ikut mengambil harta rampasan perang. Tapi di sini bukan berarti ini tujuan mereka, ya. Mereka mengambil harta rampasan perang tersebut karena mereka mengira perang sudah usai. Ya, bukan untuk kemudian cepat-cepatan mengambil harta rampasan perang. Enggak. Karena harta rampasan perang itu nanti yang membagi Rasulullah. Nggak boleh ngambil sendiri-sendiri, ya. Yang membagi nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ala raghmi ma kana lahu minal amri al muakkad bil baqa fi amakinihim. Walaupun sebelumnya sebenarnya mereka sudah diperintahkan oleh Rasulullah dengan perintah yang benar-benar ditekankan oleh beliau bahwasanya mereka harus tetap di posisi mereka. Ya, tapi mereka melupakan perintah tersebut. Inilah kesalahan pasukan pemanah ketika itu. Wantahaza Khalid ibnul Walid hadhil fursah, maka akhirnya Khalid pun menggunakan kesempatan ini. Ini Khalid ibnul Walid, dia tentunya memiliki seseorang yang memiliki kecerdasan dan kepiawaian dalam membaca situasi perang.
yang nantinya ketika dia masuk Islam, beliau masuk Islam akhirnya menjadi salah satu panglima utamanya kaum muslimin yang menyusun strategi berperang. Yang di bawah kepemimpinan beliaulah akhirnya banyak dari wilayah-wilayah yang bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Itu Khalid ibn Walid yang nanti dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ya, tapi ketika ini Khalid masih di atas kesyirikan. Ya. Ketika itu Khalid pun membaca situasi bahwasannya ini kesempatan untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Fanqadda 'ala al-'ashara al-baqiyah bi Jabalir Rumah hatta qatalahum. Akhirnya Khalid pun beserta pasukan yang dia bawa akhirnya bisa memutari bukit pemanah. Kemudian mereka pun naik ke atas dan membunuh 10 pemanah yang tersisa di situ. Akhirnya 10 sahabat yang tersisa yang ditunjuk sebagai pasukan pemanah akhirnya berhasil ditumpas oleh Khalid ibnul Walid. Termasuk pemimpinnya, jadi pemimpin pasukan pemanah yaitu Abdullah bin Jubair al-Ansari yang kemarin kita sebutkan, beliau pemimpin pasukan pemanah, beliau tidak ikut turun. Ya, beliau tetap di atas karena beliau tetap mematuhi perintah Rasulullah ketika itu. Tapi akhirnya Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu beliau ikut gugur ketika itu karena berhasil diserang oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Akhirnya habislah pasukan pemanah di atas bukit pemanah. Kemudian setelahnya wastadara hadzal jabal hatta wasala ila zuhuril muslimin wa bada'a bitatwiqihim, hingga akhirnya pasukan Khalid tadi bisa memutari bukit tersebut hingga akhirnya bisa sampai di punggungnya kaum muslimin, di belakangnya kaum muslimin. Ya. Wa bada'a bitatwiqihim, akhirnya mereka pun mulai menyerang kaum muslimin dari belakang. Wa saha fursanuhu sahyatan arafaha al-musyrikun fanqalabu. Nah, ketika tadi kan kita sebutkan pasukan kaum musyrikin sebelumnya sudah mulai mundur, okay? Mulai berlari mundur karena mereka merasa sudah kalah. Lah ketika mereka mendengar suara teriakan kudanya Khalid, ya, suara pekikan kudanya Khalid, mereka tahu bahwasannya ini pertanda bahwasannya Khalid masih berjuang di sana. Dan ini pertanda bahwasannya ketika itu Khalid mendapatkan kesempatan untuk menyerang kaum muslimin. Maka akhirnya mendengar suara teriakan kudanya Khalid tadi, pasukan kaum musyrikin yang sebelumnya mereka sudah mundur, akhirnya mereka kembali lagi ke medan peperangan. Maka tentunya kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Wa rafa'at liwa'ahum ihda nisaihim. Kemudian bendera perang mereka akhirnya juga diangkat oleh salah seorang wanita di antara mereka. Faltaqau haulahu wa thabbatu. Akhirnya mereka pun bisa bergabung dengan pasukannya Khalid bin Walid dan mereka pun akhirnya bertambah kekuatannya. Wa bidzalika waqa'al muslimun baina syaqai ruha. Akhirnya kaum muslimin pun ketika itu berada di ujung tanduk. Benar-benar terkepung ketika itu, ya. Dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pasal berikutnya hujumul musyrikin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa isya'atu maqtalih. Serangan kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta tersebarnya berita bahwasannya beliau telah tewas. Maka ini diantara musibah yang menimpa kaum muslimin di perang Uhud. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muakharatil muslimin wa ma'ahu sab'atun minal ansar wa thnani minal muhajirin. Ketika itu posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di belakang pasukan. Ya. Padahal tadi kan Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Nah, posisi Rasulullah ketika itu sedang berada di belakang pasukan bersama 7 orang dari kalangan Ansar dan 2 orang dari kalangan Muhajirin yang melindungi beliau. Ada 9 orang.
yang melindungi beliau ketika itu. Falamma ra'a fursan Khalid tatlu min wara'il jabal nada ashabahu bi'a'la sautin ilayya ibadallah. Ketika beliau melihat kudanya Khalid sudah muncul dari balik bukit, ya bukit pemanah tadi, maka beliau pun langsung memanggil para sahabatnya dengan suara yang paling lantang yang bisa beliau ucapkan, ilayya ibadallah, kemarilah wahai para hamba Allah, untuk memanggil para sahabat yang lainnya. Wa sami'a sautahu al-musyrikun, tapi tentunya suara beliau ini pun juga didengar oleh kaum musyrikin. Dan dengan mendengar suaranya Rasulullah tadi, akhirnya pasukan kaum musyrikin pun tahu di mana posisi Rasulullah. Karena tentunya ketika peperangan itu kita sulit untuk kita bisa membayangkan ketika terjadi peperangan seperti itu, ya peperangannya itu dari jarak dekat ya dengan pedang ya. Kemudian juga bagaimana kondisi medannya, berpasir dan yang lainnya, akhirnya tentunya sulit untuk memastikan ini siapa si fulan. Maka ketika mereka mendengar suaranya Rasulullah, mereka pun tahu di mana posisi Rasulullah. Ya, akhirnya mereka pun ketika itu bersegera untuk mendatangi posisi beliau, untuk membunuh beliau tentunya. Fa asra'a majmu'atan minhum nahwa saut, maka akhirnya mereka pun bersegera untuk menuju sumber suara tadi. Wa hajamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujuman syadidan, hingga akhirnya mereka pun menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan serangan sangat-sangat keras. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini nanti bagaimana subhanallah. Ya. Pertama, keberanian seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang beliau tetap di posisi beliau, dia tidak mundur. Ya. Tapi beliau memanggil para sahabat yang lainnya untuk ikut berperang di situ. Ya. Tentunya para sahabat yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka melindungi Rasulullah. Ya. Karena mereka enggak memikirkan nyawa mereka, yang mereka pikirkan bagaimana Rasulullah bisa selamat. Akhirnya nanti disebutkan di sini bagaimana keberanian beberapa sahabat yang melindungi Rasulullah SAW bahkan dengan tubuhnya sendiri. Yang ini bisa memberikan gambaran, sedikit gambaran di antara berbagai macam jasa-jasa para sahabat, keberanian para sahabat, memberikan gambaran kepada kita bahwasannya Rasulullah SAW sangat pantaslah ketika beliau mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha dzalika mudda ahadihim wala nasifahu. Rasulullah pernah mengatakan, janganlah kalian mencela para sahabatku, karena kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan bisa menyaingi infak emas yang mereka keluarkan, walaupun hanya 1 mud ataupun setengahnya. Ya. Maka ini perbedaan kita dengan para sahabat. Ya. Di antaranya nampak jelas dalam peristiwa ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekeliling beliau, yang hanya tersisa beberapa orang ketika itu. Beliau mengatakan, barang siapa yang bisa memukul mundur pasukan musuh ini, maka dia akan masuk surga. Atau Rasulullah mengatakan, dia akan menjadi pendampingku dalam surga nanti. Dia akan didekatkan denganku di surga nanti. Maka akhirnya ada 9 sahabat tadi yang kita sebutkan, yang ada di sekitar Rasulullah. 7 orang dari kalangan muhajirin, 7 orang dari kalangan ansar, 2 orang dari kalangan muhajirin. Artinya kemudian akhirnya satu persatu menyambut seruan Rasulullah tadi. Mereka pun berupaya untuk memukul mundur pasukan. Satu persatu mereka maju, hingga akhirnya terbunuh satu persatu. Hingga akhirnya terbunuhlah 7 orang sahabat ketika itu. Kemudian tinggal tersisa 2 orang. Ya, tinggal tersisa 2 orang. Karena tadi ada 9 orang.
Sudah tewas 7 orang, tinggal tersisa 2 orang. Dan 2 orang ini tidak asing lagi namanya bagi kita. Yang pertama adalah Thalhah bin Ubaidillah, yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Yang juga 2 sahabat ini termasuk 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan Rasulullah SAW masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau melindungi Rasulullah dengan tubuhnya sendiri, hingga beliau mengalami luka sebanyak sekitar 39 luka pada tubuhnya. Dan juga salah satu jari beliau putus tertebas pedang. Beliau akhirnya terluka parah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kita tahu beliau adalah orang yang mahir memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan pemanah pertama dalam Islam. Orang yang pertama kali melontarkan panahnya untuk memperjuangkan, untuk membela Islam, dialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau memanahi, menyerang pasukan musuh dengan panahnya, sampai-sampai Rasulullah SAW ikut membantu mengambilkan anak panahnya. Ya. Beliau ikut mengambilkan anak panahnya, kemudian diserahkan kepada Sa'ad untuk dilempar, untuk dilontarkan kepada pasukan musuh. Hingga akhirnya kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di situasi yang genting seperti itu, akhirnya Rasulullah pun juga ikut mengalami serangan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi kita sebutkan di sini. Ketika itu beberapa sahabat yang lainnya yang ada di sekitar itu, mereka pun akhirnya bisa sampai ke lokasinya Rasulullah SAW ketika mendengar suara beliau tadi. Akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian datanglah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhuma, yang mana ketika itu Rasulullah SAW beliau sudah mengalami luka karena diserang oleh musuh. Maka di antara luka yang dialami oleh beliau ketika itu, beliau terkena sebuah lemparan batu hingga beliau jatuh ke samping. Ya. Beliau jatuh tersungkur karena lemparan batu. Kemudian setelah itu, gigi depan beliau pun yang sebelah kanan bawah dan bibir beliau bagian bawah juga mengalami luka ketika itu. Selain itu juga topi baja yang beliau kenakan, ya, topi pelindung kepala yang beliau gunakan, terkena hantaman serangan musuh hingga akhirnya terluka kening beliau dan juga kepala beliau. Kemudian juga selain itu beliau terkena sabetan pedang di bagian pipi atas beliau. Ini Rasulullah SAW, orang yang paling mulia di atas muka bumi. Beliau juga mengalami hal seperti ini. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi tebasan pedang tadi sampai membuat pelindung besi yang ada di kepala beliau sampai rusak dan masuk ke dalam luka tersebut, yang nanti akan dicabut oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan ketika dicabut satu, ada 2 keping, ya, ada dua potongan besi yang masuk ke dalam luka beliau. Ketika dicabut satu, tanggallah 1 gigi beliau sampai copot gigi beliau. Dilepas satu lagi, copot lagi 1 gigi beliau. Ya, inilah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Ya, tapi beliau tetap berada di medan pertempuran. Hingga akhirnya datanglah tadi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, kemudian datanglah Abu Dujanah, datanglah Mus'ab bin Umair, datanglah Umar bin Khattab, datang pula Ali bin Abi Thalib. Dan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, terakhir yang saya sebutkan sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, terkait dengan perjuangan seorang sahabat yang bernama Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu. Seorang pemuda yang sangat tampan, bahkan saking tampannya beliau dikira nanti bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Saking tampannya. Beliau dahulu ketika belum masuk Islam dikenal sebagai salah satu pemuda Quraisy di kota Mekah yang paling tampan, ya, Mus'ab bin Umair. Kemudian setelah masuk Islam, dia tinggalkan semua kenikmatan-kenikmatan dunia, kekayaannya, keluarganya keluarga yang kaya. Dia tinggalkan semua itu, kekayaannya,
hingar-bingar kehidupan para pemuda di Mekah, dia tinggalkan semua itu untuk memperjuangkan Islam, dan beliau gugur di perang Uhud. Disebutkan di sini ketika bendera perang kaum muslimin jatuh, diambil oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian ketika beliau membawa bendera tadi, ditebaslah tangan kanan beliau. Tangan kanan beliau dipotong, putus. Akhirnya bendera jatuh. Beliau ambil dengan tangan kirinya, terputus lagi tangan kirinya, jatuh benderanya. Kemudian beliau berupaya menunduk, berlutut, dan merangkul bendera tadi dengan perut dan leher beliau. Hingga kemudian akhirnya beliau pun dibunuh oleh pasukan kaum musyrikin. Ya. Lihat bagaimana perjuangan seorang Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang masih sangat muda ketika itu. Ya. Tapi lihat bagaimana perjuangannya dalam membela Islam, hingga akhirnya dia mati syahid di perang Uhud. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika itu pembunuhnya bernama Abdullah bin Qimah mengira bahwasanya Mus'ab bin Umair adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada kemiripan. Ini saking tampannya Mus'ab. Karena Rasulullah telah jelas beliau terkenal dengan ketampanannya. Maka Mus'ab dikira adalah Rasulullah. Akhirnya dia pun mengatakan Muhammad telah terbunuh. Ya. Akhirnya berita ini pun tersebar di tengah-tengah pasukan kaum musyrikin, dan mereka mengira telah berhasil dalam melaksanakan tujuan mereka. Telah terbunuhlah Muhammad. Ini yang menyebabkan nanti mereka pun mulai mundur, dan mereka akhirnya kembali ke kota Mekah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara beberapa ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Maka sekali lagi dari kisah ini tadi kita bisa melihat bagaimana kegigihan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam membela agama Allah, dalam membela Allah dan Rasulnya. Ya, mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Maka sekali lagi jangan pernah kita mencela para sahabat. Haram hukumnya, bahkan termasuk pembatal keislaman, ketika kita sengaja merendahkan atau mencela para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu alam bissawab. Insyaallah nanti untuk peristiwa-peristiwa berikutnya, kita belum selesai dari pembahasan perang Uhud. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.